Hai cinta, kalian apa kabar? Semoga baik-baik saja ya, dan selalu dalam keberkahan, kemakmuran, dan kejayaan. Aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah nge-support aku dengan like, comment, and subscribe channel ini. Terima kasih ya untuk teman-teman. Dan aku mau ngucapin juga selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung. Halo, perkenalkan aku Maylin dan aku adalah Intuitive Tarot Reader. Seperti biasa, kalian udah lihat di sini sudah ada satu deck kartu dan ya itu tandanya kita akan bacain general reading. Aku percaya bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia ini, yang betul-betul kebetulan, semuanya pasti terjadi dengan alasan dan tujuan tertentu. Jadi untuk bacaan kali ini, aku mau fokusin untuk nanyain kayak gini, mau dibawa kemana hubungan ini? Aku mau ngajak kalian berpikir sedikit, yang buat teman-teman yang udah pada paham ya, mau dibawa kemana hubungan ini, of course. Kalau kalian tuh ingat di tahun-tahun, aku nggak tahu ya tahun berapa, 2000 berapa, ada tuh lagunya, mau dibawa kemana hubungan ini. Oh, cepet banget. Belum. Ya, kamu. Belum lagi udah loncat-loncat, sayang. Aku suka sama kartu aku yang ini. Dia tuh imut banget. BTW aku lagi percobaan ya, menyesuaikan diri membaca kartu biar kebalik kameranya. Jadi agak sedikit susah sih enggak, cuman challenge aja gitu. Kenapa ini? Apakah teknikku yang salah? Oke. Dan kalian boleh jatuh. Oh, 1. Ya, emang dia pengen jatuh. 2. Biasanya aku pilih ya. Sekarang kalian boleh jatuh sendiri. Kalau nggak juga. 3, 4, 5. Coba deh. 1, 2. Enggak deh. 1, 2, 3, 4, 5. 2 lagi. Please. 6. 7. Aku benerin dulu ya. 1 ada Queen of Pentacles, 2 ada Queen of Swords. Kan 3 ada Knight of Wands. Aku tuh sering kaget loh sekarang. Tahu nggak kenapa? Karena udah beberapa hari, walaupun aku nge-shuffle kartu, tapi tetapnya itu tuh dapat 1. FYI aja, kalau kita lihat, sebenarnya angka itu salah satu tanda loh ya, kalau aku ngebacanya kadang-kadang. Contohnya kalau aku dapat, sering banget lihat angka 111 gitu, atau 555 kayak hari ini. Aku nggak sengaja nuker uang, dan setelah dikonversikan itu tuh persis banget kayak 5555, 5555. Kadang-kadang tuh hal-hal yang demikian tuh kayak ya kita mengabaikan. Tapi kalau aku sih dulu iya, sekarang nggak lagi. Aku ternyata
aku udah paham bahwa sebenarnya itu tuh ada sebenarnya beberapa tanda ya, yang secara tidak langsung gitu jawaban atas doa-doa kita kepada Tuhan. Jadi, nah ini dia. Mau dibawa kemana hubungan kita? Betul nggak ya gitu liriknya? Ntar dulu ya. Nah, di sini ada Queen of Pentacles, Queen of Swords, Knight of Wands, Eight of Pentacles, the Hermit, Three of Cups, and Four of Wands. Ya satu lagi nih Hermit. Aku sering banget dapat Hermit beberapa hari terakhir ini. Kalian yang ngelihat video-video sebelumnya mungkin udah notice juga ya, aku sering dapat Hermit. Jadi pada dasarnya angka 11 itu adalah sebuah dari permulaan gitu, awal yang baru, permulaan. Dan ya itu sih tandanya. Dalam hal pertanyaan kita mau dibawa kemana hubungan ini, ayo kita lihat sama-sama ya. Nah, jadi sebenarnya hubungan kalian itu tuh memang sangat menyenangkan, penuh kebahagiaan. Tetapi juga perlu yang namanya menjaga keseimbangan lah ya. Menjaga keseimbangan di sini ada yang namanya Queen of Pentacles. Ini tuh kan kayak hubungan yang stabil ya, praktis dengan fokus kenyamanan materi dan keamanan finansial. Everything is okay sih sebenarnya. Tapi lama-kelamaan hal ini juga menjadi nyaman dan beberapa orang dari kalian kayak merasa membosankan gitu. I need something, sometimes I need a break, take a rest gitu. Ini bukan berarti putus ya, tapi ini emang kayak kayak pengen jeda aja gitu. Karena kenapa bukan mungkin, ini hubungan yang baik, yang fondasinya bagus juga, ada kemungkinan untuk jalan ke depannya. Hanya saja kayak belum menemukan titik temu mau dibawa kemana gitu. Dalam artian kayak ini hubungan serius, bukan serius gimana, kamu bahkan sering kali menanyakan kayak sebenarnya dia serius nggak sih sama aku gitu. Kalau serius kok kita gini-gini aja, sebenarnya everything is okay, nggak ada yang salah sih. Kalian hangout bareng, kalian punya stabilitas, semuanya itu tuh baik-baik aja. Hanya saja kadang-kadang kalian tuh merasa bosan dan terus mempertanyakan mau dibawa kemana gitu. Ini ujungnya tuh kemana gitu. Bukan yang berarti kayak ada konflik gitu, bukan nggak ada yang gitu. Cuman hanya saja nyaman tapi kayak slow gitu sehingga arahnya itu tuh nggak tahu kemana gitu. Ada Knight of Wands, ini menandakan adanya semangat dan gairah dalam hubungan ya. Dia atau kamu atau kalian berdua orangnya memang playful ya, suka flirting gitu ya, suka kasih pesan-pesan romantis, support kayak ya aku nggak bisa contohinnya ya. Tapi dia orang ini hubungan yang menggairahkan dan membahagiakan gitu. Tapi kadang-kadang kamu juga mempertanyakan sebenarnya dedikasi kalian berdua dalam hubungan itu tuh gimana gitu, sehingga kayak iya kita enjoy aja. Hubungan yang enjoy begitu kan mungkin sebagian orang berpikir bahwa kalau hubungannya cuman buat happy doang, enjoy doang, kamu ada saat memang buat bahagia, ya semua orang sih bisa ngelakuin hal itu. Cuman sebenarnya aku ini dalam hidupmu itu tuh seperti apa, buat apa gitu. Aku penting gak sih dalam hidupmu, atau kebalikannya, kamu itu sebenarnya buat aku itu tuh apa gitu. Ini hubungan kalian hubungan kalian itu tuh menyenangkan, stabil. Hanya saja kayak kalian masih mempertanyakan gitu ya. Bener nggak sih dia itu buat aku gitu. Bener nggak sih dia itu buat aku ini buat kamu gitu, buat dia. Sebenarnya dedikasi kita itu masing-masing kita punya peranan apa sih dalam hubungan ini. Ini contoh kayak hubungan yang sempurna tapi kurang makna.
tapi belum menemukan makna. Nah ini dia, kekurangan dalam hubungan kalian itu tuh sebenarnya nggak ada yang kurang, hanya saja kalian belum menemukan makna dalam hubungan kalian sendiri gitu. Kadang-kadang untuk hubungan orang dewasa itu ya flirting sama stabilitas sama hal-hal yang itu tuh kayak kadang-kadang manusia itu tuh nggak cukup. Hubungan itu betul butuh yang namanya kestabilan, romantisme. Tapi yang namanya kebutuhan jiwa kan berbeda-beda ya, sehingga ada beberapa orang yang kayaknya pengen break dulu. Ini bukan berarti pengen break putus, bukan, tapi ini memang untuk mengetahui sebenarnya diri sendiri gitu. Sebenarnya aku dengan kamu ini apa gitu. Maksudnya aku nyaman, tapi aku masih mempertanyakan kayak keseriusanmu itu gitu. Aku nyaman, aku masih mempertanyakan keseriusanmu itu gitu. Ya ini introspeksi ya, kayak sebenarnya aku ini maunya apa, gimana, kurang aku apa dalam hubungan ini, seharusnya aku gimana gitu, mau dibawa kemana hubungan kita. Dan terus di sini ada Three of Cups lagi. Three of Cups itu lambang dari kebahagiaan, perayaan, dan hubungan. Mungkin ada dukungan dari teman-teman atau kayak apa namanya ya, kayak memang ini di lingkup pertemanan gitu. Atau kayak maknanya itu kayak kalau kamu cuman butuh buat enak-enaknya doang, butuh temenin kamu saat kamu ini, kayaknya kamu bisa tanyain itu deh ke teman-teman kamu. Even kalau kamu cuman butuh kayak message, pesan-pesan yang romantis atau ini, kayaknya itu bisa dilakuin oleh teman-teman deh. Atau kamu bisa juga sewa apa namanya, jasa orang gitu. Sekarang kan banyak tuh ya. Ini justru tuh kayak apa ya, seperti aku bilang tadi, hubungannya stabil, nyaman, tapi kurang makna gitu. Memang sehingga kamu mempertanyakan mau dibawa kemana hubungan kita gitu. Apakah mau ke jenjang serius atau aku cuman buat nemenin kamu di beberapa waktu aja gitu. Ya of course buat sekarang ya aku nggak nyalahin kenapa hal ini bisa terjadi, karena dengan lingkungan kita yang sekarang, apalagi kisah-kisah yang kita nggak bisa bilang itu cuman isapan jempol doang gitu, memang keadaannya udah demikian. Sehingga banyak tuh ya kita dengerin kayak gini, mau aku temenin sampai mana, mau sebatas teman, mau buat ngopi, atau buat temen yang gimana sih, kayak mau aku temenin sebatas ngopi atau mau aku temenin sepanjang hidup gitu. Jadi ini tuh memang kalau ditanya mau dibawa kemana hubungan kita, ya itu sih pertanyaannya gitu. Jadi ada identifikasi bahwa kadang dia cuma butuh teman gitu ya, sehingga kamu harus memberikan itu. Kadang juga butuh yang lain, sehingga ya ini dua kartu selain dari The Hermit sama Four of Wands ini kan ada namanya itu istirahat sebentar, sejenak gitu ya. Mungkin aja kayak kalau kamu nggak tahu mau dibawa kemana hubungan kita gitu ya, mungkin ada baiknya kita jeda sejenak. Jeda di sini bukan berarti kayak aku bilang tadi, you wanna be with someone else, enggak, bukan kamu mau bersama seseorang yang lain, bukan, tapi lebih ingin mengerti sebenarnya hubungan kita ini tuh mau diapain gitu. Stabil sih stabil, nggak ada yang namanya cheating-cheatingan gitu. Hanya saja itu tadi, stuck dan nggak tahu mau lanjutin kemana. Maksudnya kayak ya udah, kalau orang anak kecil pacaran itu kayak nggak ada ujungnya kemana kan. Nah sementara kamu memang menginginkan sebagai seorang yang dewasa, kita pasti menginginkan yang namanya kejelasan gitu. Jadi kebanyakan dari kalian itu mungkin sedang dalam fase mencari diri sendiri gitu ya dalam hubungan ini. Sebenarnya posisi kalian tuh apa, atau juga malah udah ada beberapa hari yang aku lihat yang nggak komunikasi dulu gitu. Bukan berarti, seperti aku bilang tadi, bukan berarti nggak sayang, cuman lebih ke mau tahu sebenarnya kita ini untuk apa gitu.
Ada banyak, aku menemukan banyak teman-teman gitu ya, yang ketika mereka menjalin hubungan, aku tanya pas terakhir udah hampir-hampir renggang putus gitu, aku tanyain sama si cewek atau sama si cowok, ya terus kamu emang kenapa mau sama dia dulu gitu kan, karena aku ini nih, karena aku pengen ini, tujuan kamu masa ke depannya apa gitu. Terus mereka tuh, beberapa temanku itu tuh kayak stuck gitu di situ. Nah di situ mereka tuh baru tahu ternyata dalam hubungan mereka nggak kasih clue yang jelas gitu, mau dibawa kemana hubungannya, sehingga si cewek atau si cowok yang terjebak dalam hubungan itu kayak, ya kita gini-gini aja, kamu nggak ada rencana buat nikahin aku gitu, kamu sayang nggak sih sama aku, kan biasanya sering itu ya yang dipertanyakan oleh uh, beberapa orang, khususnya itu cewek. Sebenarnya bukan dia nggak sayang pada dasarnya, hanya saja dia ya emang nggak tahu mau dibawa kemana sebenarnya gitu. Dan nggak semua orang tuh nggak bisa sanggup mengambil langkah ke depan, langkah maju gitu. Ini baik cewek atau cowok gitu. Nggak semua cewek tuh siap nikah ketika udah pacaran. Kadang mereka juga cuman pengen kayak ya udah pacaran aja, mendingan daripada aku sendiri nggak ada kawan gitu. Cowok juga demikian gitu. Emang sebenarnya dia butuh teman, cuman dia nggak tahu mau mengekspresikan gimana. Satu-satunya cara adalah jalannya itu tuh buat pacaran gitu, buat berhubungan sama orang lain gitu. Maksudnya ada hubungan romantisme di situ. Padahal ya enggak, sebenarnya dia nggak butuh-butuh amat itu, dia cuma butuh teman, ya udah ditemenin gitu. Tapi jatuhnya tuh ya kayak pacaran, akhirnya lama-lama ya nggak tahu mau dibawa kemana gitu. Makanya adalah mau dibawa kemana hubungan kita, ada Hydrangea, terus aku tarik satu lagi, ada Astres, dan satu lagi untuk ke kiri, ke kanan, ada Glossinia ya, ada 3 bunga. Aku jarang banget loh dapat bunga-bunga beginian. Ada bunga Hydra, Astres, sama Glycin. Nah, di sini ada, kita lihat dulu Hydra ya, Hydrangea. Ini kan lambang dari sebuah rasa syukur atas pemahaman gini. Pada dasarnya kalau ditanya mau ke bawah kemana hubungan ini, hubungan ini mengarah pada tingkat pemahaman yang lebih dalam antara kedua pihak. Dalam artian tadi kayak ya seperti aku bilang tadi, ini adalah hubungan yang kayak hubungan bahagia tapi kurang makna gitu. Semuanya itu tuh ada tapi hanya saja memang kurang makna. Jadi sebenarnya kalau mau dibawa kemana hubungan ini, memang dibawanya itu tuh untuk apa? Untuk memahami, bisa memahami dua orang yang lebih dalam gitu ya, atau memaknai sebenarnya makna hubungan itu tuh mau dibawa kemana gitu sendiri. Dan juga biar apa? Biar untuk bisa memperkuat ikatan emosional. Terus ada Astres, kayaknya aku dapat sih Astres beberapa hari lalu. Ini Astres itu kan lambang dari, maknanya dari lambang dari keanggunan dan kesabaran. Nah, hubungan ini tuh kayak membutuhkan kesabaran untuk berkembang dengan anggun. Dalam artian seperti aku bilang tadi, kalau kalian tanya mau dibawa kemana hubungan ini, kalau mau berkembang ke arah selanjutnya, kalian harus sabar. Karena kenapa ini perjalanannya itu agak lama gitu ya. Seperti aku bilang tadi, ini walaupun usia berapapun kalian memulai hubungan ini, tapi sadarlah bahwa nggak semua orang itu tuh bisa paham dengan yang namanya sebuah cinta dan hubungan gitu. Seperti aku bilang tadi, banyak orang yang memulai hubungan itu bukan karena mereka memiliki tujuan ke depan, enggak. Banyak orang yang memulai hubungan itu karena standar sosial, karena memang keadaannya, karena nggak bisa sendiri, udah gitu aja. Kalau ditanya kedepannya gimana, ya nggak tahu gitu. Nah di sini ada Astres ini, ada apa namanya, nature does not hurry, yet everything is a completion. Kalau kamu pengen hubungan ini punya kejelasan yang jelas, punya tujuan yang jelas, kamu nggak boleh buru-buru. Karena ini jenis hubungannya kayak gimana ya? Ya kayak emang membutuhkan kesabaran. Even though
bukan karena ada yang namanya pertengkaran, bukan, tapi memang tiap-tiap pasangan, tiap-tiap jiwa itu memiliki perkembangan yang berbeda gitu ya, pemahamannya juga berbeda. Lalu ada glosinia, love at first sight and proud spirit. Ini kan cinta pada pandangan pertama dan semangat yang bangga gitu ya. Bisa aja kayak memang dari awal kamu itu didapatkan karena memang dia suka, bangga, bahagia, atau sebaliknya gitu. Dan hubungan ini juga didasari oleh ketertarikan yang kuat sejak awal ya. Ada semangat dan kebanggaan dalam menjalani hubungan yang dapat menjadi kekuatan pendorong untuk terus memupuk cinta gitu. Jadi intinya bahwa hubungan ini tuh memiliki potensi untuk berkembang, untuk menjadi ikatan lebih bermakna, kayak melanjutkan ke pernikahan atau ke jenjang, pokoknya ke jenjang lebih baik, Kak, ke jenjang lebih baik. Namun memang dibutuhkan pemahaman yang mutual, kesabaran, dan semangat untuk memelihara cinta yang telah tumbuh sejak awal gitu. Ya, at least kayak rasa cinta-cintaan, maksudnya gini, orang itu menjalin hubungan kan karena kebanyakan ada orang yang suka gitu. Tapi gini, gimana ya aku jelasinnya? Ketika kamu disukai seseorang atau ketika kamu menyukai seseorang, tidak berarti dia yang ingin kamu nikahi. Tidak berarti dia yang kamu cintai atau dia yang kamu yang dia cintai. Bahkan ketika kamu mencintai seseorang, ketika seseorang mencintaimu, belum berarti itu adalah jodohmu, gitu, ya kan? Dan bahkan ketika kamu menikahi seseorang, seseorang menikahimu, kalian bisa hidup bersama-sama, hidup berdua gitu ya, memiliki keturunan, belum berarti dia adalah orang yang dicintai gitu. Karena ada perbedaan antara cinta sama hubungan gitu. Jadi kalau dilihat lagi literatur yang telah lalu, pada dasarnya cinta itu mendominasi hubungan pernikahan itu di akhir abad 18. Bahkan sampai abad 16-17 pun orang-orang menikah bukan karena cinta, tetapi karena memang memiliki visi misi tertentu. Salah satunya adalah untuk melanjutkan ke keturunan gitu, untuk melanjutkan spesiesnya gitu. So, kalau ditanya, kalau kamu menginginkan hubungan ini berkembang dan kamu memang menginginkan bersama dia, jadi kamu harus sabar gitu. Mau dibawa kemana? Ya ada ujungnya kok, tapi dengan syarat sabar gitu. Karena kenapa? Meskipun kalian saling menyukai dari awal, dia menyukaimu, kamu menyukai dia dari awal, hubungan ini bukan berarti dia paham dengan apa tujuannya selanjutnya. Kadang suka hanyalah suka, cinta adalah akan berhenti di cinta saja gitu. Hubungan pernikahan yang sesungguhnya memiliki jalan yang lain. Nah, kalau kamu ingin mendapatkan hal ini semuanya, jadi kamu harus sabar dengan proses, sabar dengan waktu gitu. Jadi ini bukan berarti dalam hubungan kalian itu banyak yang ini, bukan banyak pertengkaran, tidak. Karena ini memang sebenarnya sekolah dari cinta, sekolah dari jiwa gitu. Jadi ada beberapa di antara kalian kalau mau ambil refleksi diri, boleh. Kalau mau istirahat sebentar, ya udah boleh juga. Tapi jangan kalian paksakan diri kehendak untuk kayak, ya kita sebenarnya mau apa sih gitu. Ini apa sih? Aku udah keburu ini. Kalau kamu mau sama dengan orang ini, dengan hubungan yang di sini, ya kamu harus sabar. Kalau tidak, ya kamu boleh pergi mencari cinta baru. Walaupun sebenarnya cinta itu anugerah dalam hati ya, dan dia bisa sama seperti rasa-rasa yang lain, dia bisa berubah gitu. Jadi kamu mau nggak sama dia? Kalau kamu mau, berarti kamu harus sabar, nikmati proses gitu, jangan buru-buru. Tapi kalau kamu merasa waktumu udah habis, kayak kamu nggak bisa sanggup lagi, ya berarti ya udah sampai di situ aja gitu. Coba aku lihat orakelnya ya. Kebalik deh. Aku kebalik. Cinta, oh cinta. Aku ambil deh satu. Our paths will always reunite. Jadi sebenarnya
jalan kemanapun jalan yang kamu ambil itu sebenarnya buat ini sih, bakal jumpa orang ini lagi gitu. I wish we could be together forever. Ya ini sih. Kalau kamu mau sama dia, kalau dia mau sama kamu, kalau kalian mau sama-sama, ya udah kamu harus sabar ya, sabar dan menikmati prosesnya. Karena kamu paham ini kebanyakan dari sini ya. Aku belum pernah bacain tentang soulmate sama twin flame ya. Karena kebanyakan orang-orang yang ngedengerin ini, kalian yang buka ini adalah jenis hubungan kalian itu tuh hubungan twin flame sebenarnya. Jadi even so, bahkan jikapun kalian dipisahkan dalam planet yang berbeda gitu ya, itulah ringkasnya gitu ya, kiasannya. Kalaupun kalian dipisahkan di planet berbeda, nanti itu bakal jumpa sama dia orang ini juga lagi. Walaupun kamu maksain diri nggak sama dia, kamu nikah sama orang lain, nanti kamu bakal jadi janda, jumpanya dia juga lagi gitu. Jadi ya jenis-jenis segitulah. Kalau kamu mau tanya mau dibawa kemana hubungan ini ya, tergantung kamu. Ini kalau kamu mau sama orang ini, kamu harus paham bahwa ini butuh belajar dan butuh waktu yang lama, agak lebih lama gitu. Kalau kamu tanya ini orang ini sebenarnya membutuhkan kamu buat apa, yang pertama ya dia memang membutuhkan kamu sebagai teman jangka panjangnya gitu. Kalau kamu tanya keadaannya gimana, kebanyakan kalian ya udah hubungan kalian tuh sebenarnya baik-baik aja sih. Hanya saja seperti aku bilang tadi, ini adalah hubungan yang menyenangkan tapi kurang makna gitu. So this important right now to take a step back and spend some time alone. Kan aku bilang ini emang konfirmasi bahwa masanya sekarang tuh kalau kamu tuh berpikir lebih banyak sebenarnya kamu maunya gimana gitu, mau sama dia atau bukan gitu, mau lanjut atau udah sampai di sini gitu ya. Instead of placing your focus on another, now is the time to give yourself to yourself gitu. Kalau kamu merasa bingung dengan hubungan ini mau dibawa kemana, ini konfirmasi lagi bahwa kamu boleh take a rest sebentar, istirahat dari pikiran-pikiran itu sebelum kamu menjadi lagi nanti takutnya kamu sakit pula gitu. Karena ya biasa sih aku bilang, ini kalau ditanya hubungannya mau dibawa kemana ya belum ada kejelasan. Kenapa? Bukan karena nggak sayang, bukan, tapi lebih karena kayak emang keadaannya kayak orang, semua itu tuh butuh proses gitu. Kamu lebih baik nanyain dia sebenarnya dari awal. Kalau kamu lupa, ini kebanyakan orang-orang yang pilih file yang baca itu, yang aku lihat ketangkap adalah orang yang emang ya udah pacaran atau jalin hubungan karena rasa tertarik aja, tapi nggak ada komitmen yang jelas dari awal gitu. When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with love those you gitu. Ya sih, karena ketika kamu melewati masa-masa ini, kayak ketika kamu terlalu deep dalam gitu kan, bahkan ketika kamu nggak mau, nanti yang tinggal itu adalah memori-memorinya aja. Jadi ditakutkan kalau kamu nggak aware sama dirimu sendiri, ya udah gitu. Kalau kamu nggak ngelakuin sesuatu, ya udah, jadi nanti yang ketinggal itu hanyalah sebuah kenangan dan rasa sakitnya doang yang mau diapain, yang harus disembuhkan. Ini tuh jenis-jenis hubungan yang kalau kamu semakin lama kamu lakukan, istilahnya ketika hubungan itu makin lama ya, walaupun kamu nggak terlalu suka banget sama dia, tapi banyak kenangan, nah itu tuh kayak apa ya, kayak bisa jadi kayak obat gitu, obat yang bisa bikin kamu candu gitu. If you could do anything, what would it be? The answer dwells in your heart, not in your mind. For the heart is the gateway to the soul. Jadi tanyakan lagi ke hatimu. Sebenarnya kamu maunya gimana? Karena ini orang, kalau kamu tunggu, ya agak susah gitu, lama. Tapi kalau kamu juga ngeflow aja, ya nggak apa-apa. Nanti kalau jodoh bakal jumpa dia lagi kok gitu. Jadi kalau ditanya
mau dibawa kemana hubungan ini, nggak kemana-mana. Ini tuh hubungannya kayak agak lama, tapi bukan berarti dia nggak jodohmu. Kemungkinan besar kalian adalah twin flame. Sarannya apa? Kamu boleh take a rest atau ambil keputusan yang lain. Toh nanti kalau dia emang jodohmu bakal jumpa lagi kok, gitu ya. Bukan karena cheating segala macam di sini, enggak, bukan. Tapi memang justru karena memang keadaannya tuh demikian. Pahamilah bahwa nggak semua orang itu tuh bisa belajar dan bisa, ya udah gitu sih, yang seperti yang kamu mau. Jangan buru-buru. Kalau kamu maunya buru-buru, maunya segera, maunya ini, maunya itu, ya udah tinggalin dulu. Kamu bisa jalan sama orang yang lain kok. Seperti aku bilang tadi, atau kamu bisa istirahat. Seperti aku bilang tadi, toh kalau dia emang jodohmu, ya nggak bakal lari kemana. Jenis-jenis twin flame. Our path will always reunite. I wish we could be together forever. Itu sih maksudnya ya. Aku pikir cukup sekian ya. Kalau ditanya mau dibawa kemana hubungan ini, ya nggak gimana-gimana, nggak kemana-mana. Kamunya bisa memutuskan untuk sendiri keadaannya. Oke? Thank you for watching and see you for the next reading. Bye-bye.